Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak atau Ibu dosen pengajar mata kuliah strategi algoritma, serta teman-teman sekalian. Saya Aryo Bama Wiratama dengan NIM 135230888. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan makalah yang telah saya buat yang berjudul Perbandingan Algoritma UCS dan A-Star untuk pencarian solusi pada permainan Sokoban. Pertama-tama saya akan menjelaskan pendahuluan dalam makalah saya. Sokoban adalah salah satu permainan teka-teki klasik yang berasal dari Jepang. Kata Sokoban sendiri berasal dari kosakata Jepang yang artinya penjaga gudang. Sesuai namanya, pada permainan ini pemain akan berperan sebagai penjaga gudang. Pemain dapat mengendalikan seorang karakter yang berada di dalam gudang dan bertugas menempatkan kotak-kotak sedemikian rupa sehingga berada di lokasi yang telah ditentukan. Walaupun terlihat sederhana, permainan ini memiliki kesulitan yang cukup tinggi. Pemain dituntut untuk berpikir logis dan strategis. Pemain harus memperhitungkan setiap langkahnya dengan cermat karena kotak hanya dapat didorong dan tidak bisa ditarik. Kesalahan perhitungan dalam menentukan urutan gerakan kotak dapat menyebabkan kotak-kotak berada di posisi yang tidak ideal dan dapat menyebabkan deadlock sehingga level permainan tidak dapat diselesaikan dan permainan harus diulang progresnya dari awal. Aturan permainan yang mudah dimengerti dan tingkat kesulitan yang meningkat tiap levelnya membuat permainan ini memiliki daya tarik tersendiri. Permasalahan utama permainan ini tidak hanya terletak pada cara memindahkan kotak ke tempat tujuan, tetapi juga bagaimana cara menentukan urutan pemindahan kotak sedemikian rupa sehingga solusi yang dihasilkan efektif dan efisien. Penyelesaian Sokoban melibatkan kombinasi pemikiran logis, strategi perencanaan jangka panjang, dan kemampuan dalam menganalisis pola gerakan. Hal ini menjadikan Sokoban sebagai contoh yang menarik dalam studi pathfinding atau pencarian jalur tercepat. Terdapat beberapa algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan pencarian jalur dalam permainan Sokoban. Makalah ini berfokus pada eksplorasi beberapa algoritma pencarian jalur dalam Sokoban, yaitu UCS dan A-Star. Penulis akan membahas prinsip kerja masing-masing algoritma, penggunanya dalam skenario permainan, serta pengukuran kinerja dari kedua algoritma, sekaligus mengimplementasikan algoritma dalam bahasa Java. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi program dalam bahasa Java yang telah saya buat. Pada implementasi saya terdapat 3 folder utama, yaitu folder algoritma, di mana berisi algoritma yang saya implementasi, yaitu A-Star dan UCS. Kemudian ada komponen yang berisi komponen yang dibutuhkan pada permainan Sokoban. Kemudian ada folder heuristik yang berisi fungsi heuristik yang saya gunakan. Saya akan memulai dari folder komponen terlebih dahulu. Pada folder komponen terdapat 6 file. Pertama adalah direction. File ini merepresentasikan gerakan yang dapat dilakukan oleh pemain. Kemudian ada game board. File ini merepresentasikan papan permainan yang ada di permainan Sokoban, di mana tanda @ melambangkan pemain, tanda plus melambangkan pemain yang berdiri di target, tanda dolar melambangkan kotak, tanda bintang melambangkan kotak yang telah berada di target, lambang titik melambangkan target kosong, kemudian ada simbol pagar yang melambangkan dinding, kemudian ada simbol spasi yang melambangkan lantai kosong yang dapat dilalui oleh pemain. Kemudian ada kelas game state, di mana kelas ini merepresentasikan kondisi papan saat ini. Kemudian ada file move, di mana kelas ini melambangkan arah gerakan aksi yang dilakukan oleh pemain, di mana pemain bisa bergerak ataupun mendorong kotak. Kemudian ada kelas node, di mana kelas ini merepresentasikan simpul yang akan digunakan dalam pencarian algoritma pathfinding, di mana simpul ini berisi informasi terkait state, kemudian simpul parent, kemudian ada aksi yang dilakukan oleh pemain, ada fungsi biaya, fungsi heuristik, dan fungsi evaluasi. Kemudian di sini ada kelas position, di mana merepresentasikan posisi sel pada permainan Sokoban. Kemudian ada folder heuristik. Folder heuristik akan digunakan oleh algoritma A-Star. Namun ada satu folder yang bernama deadlock detector. Folder ini digunakan pada kedua algoritma. File ini berfungsi untuk mendeteksi kondisi deadlock pada permainan Sokoban. Kondisi deadlock yang dimaksud adalah kondisi di mana terdapat satu atau lebih kotak yang tidak dapat digerakkan ke target. Contoh kondisi deadlock di sini adalah kotak yang berada di ujung papan permainan sehingga tidak bisa digerakkan ke arah manapun. Kemudian contoh yang kedua adalah kondisi di mana kelas mendeteksi deadlock berfungsi untuk memangkas simpul yang tidak akan mengarah ke solusi. Cara kerja algoritma UCS adalah pertama-tama menginisialisasi dua struktur data, yaitu priority queue dan visited set. Priority queue digunakan untuk menyimpan simpul yang akan menjadi simpul expand, dan visited set akan digunakan untuk menyimpan simpul yang telah dikunjungi. Kemudian input dari pengguna akan dinamakan dengan initial node dan akan dimasukkan ke priority queue yang disebut dengan frontier, dan
akan dimasukkan ke visit chat untuk menandai bahwa simpul tersebut telah dikunjungi. Kemudian akan dilakukan iterasi selama frontier ini tidak kosong. Pada iterasi ini akan dicek apakah simpul tersebut merupakan simpul tujuan. Jika iya, maka akan dilakukan rekonstruksi jalur, dan jika tidak, maka akan dibangkitkan simpul-simpul anak. Cara pembagiannya adalah membangkitkan semua kemungkinan jalur yang valid, di mana jika jalur itu valid, maka akan dibangkitkan dan dicek apakah dia sudah dikunjungi atau belum. Jika sudah, maka akan diabaikan, dan jika belum dikunjungi, maka akan dihitung fungsi biaya, kemudian akan dibuat fungsi anak, dan fungsi anak tersebut akan dimasukkan ke frontier dan ke visit state. Selain itu akan dicek pula apakah simpul tersebut merupakan simpul yang berada di kondisi deadlock. Jika fungsi tersebut berada di kondisi deadlock, maka abaikan saja. Kemudian di sini ada fungsi helper dari rekonstruksi yang digunakan untuk merekonstruksi jalur apabila solusi sudah ditemukan. Dan ini juga fungsi try move, di mana fungsinya akan mencoba segala kemungkinan gerakan yang dapat dilakukan oleh pemain dalam satu langkah. Akan dicek pula apakah posisi tersebut valid. Jika tidak, contohnya pemain menabrak dinding, maka akan diberikan nol. Kemudian di sini ada fungsi A-star, di mana ini tidak jauh berbeda seperti algoritma UCS. Pada algoritma ini bedanya adalah fungsi priority queue ditentukan oleh fungsi evaluasi yang ditentukan oleh fungsi biaya dan juga fungsi heuristik. Dan disinilah penggunaan fungsi heuristik Manhattan. Kurang lebih algoritma sama seperti algoritma UCS. Kemudian algoritma akan dicoba pada fungsi main. Di sini terdapat 3 kasus yang sudah saya tampilkan. Pertama-tama saya akan mencoba algoritma UCS terlebih dahulu. Oke, di sini terdapat output berupa initial state yang dimasukkan oleh pengguna program. Kemudian akan diperlihatkan juga output berupa total langkah yang dibutuhkan untuk mencapai solusi dan waktu eksekusi. Kemudian juga ada jumlah simpul yang dikunjungi. Pada kasus pertama, jumlah simpul yang dikunjungi oleh algoritma UCS adalah 183.292. Kemudian program ini akan menghasilkan output berupa goal state. Kemudian pada kasus ketiga, saya mencoba menghidupkan hasil dari rekonstruksi part yang mengeluarkan output berupa informasi gerakan yang dilakukan oleh player, di mana di sini pada basis ini artinya player bergerak ke arah kiri, dan arti dari push box sama dengan false ini adalah berarti player melakukan langkah biasa, dan jika push box sama dengan true ini berarti artinya player melakukan gerakan mendorong kotak. Ini memang saya sengaja saya hidupkan pada output ini, saya hidupkan hanya pada kasus ketiga, karena jika saya hidupkan pada kasus lainnya maka akan ditemukan langkah yang sangat banyak. Kemudian untuk tes dengan algoritma A-star kurang lebih sama, contohnya seperti ini. Di sini dikeluarkan output sama di sini output yang dikeluarkan sama seperti UCS, namun jumlah simpul yang dikunjungi serta waktu eksekusi yang dilakukan berbeda. Pada algoritma A-star, waktu eksekusi yang dibutuhkan lebih lama daripada algoritma UCS, namun jumlah simpul yang dikunjungi lebih sedikit, di mana pada algoritma UCS simpul yang dikunjungi sekitar 183.000, dan pada fungsi A-star simpul yang dikunjungi adalah sekitar 182.000. Dan jumlah langkah yang ditemukan sama persis. Hal ini disebabkan karena UCS dan A-star algoritmanya dijamin efisien atau dijamin optimal. Sekian makalah yang saya buat. Semoga dengan adanya makalah ini dapat bermanfaat bagi orang-orang yang membacanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih.